Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yasi Aulia Yuniar dari kelas 11 MIPA 3. Di video ini, saya akan melakukan percobaan sederhana mengenai proses difusi dan osmosis. Di mana pada percobaan pertama, yaitu proses difusi pada 2 buah kantung teh celup. Tunggu apa lagi? Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 2 kantung teh celup, 2 buah gelas plastik, air hangat, dan air dingin. Kemudian, isi gelas A dengan air hangat. Dan isi gelas B dengan air dingin atau air es. Setelah itu, jangan lupa untuk memasukkan 2 kantung teh celup ke dalamnya. Dan biarkan sampai 20 menit kemudian. Di menit pertama, mulai terjadi perbedaan warna, di mana pada gelas A yang diisi air hangat, warna airnya berubah menjadi kecoklatan, sedangkan pada gelas B yang diisi air dingin belum menunjukkan adanya perubahan warna. Sudah nampak jelas perbedaan warna airnya. Warna air pada gelas A menjadi coklat kemerahan, berbeda dengan air di gelas B yang berwarna coklat kekuningan. Pertanyaan ke-1. Setelah teh masuk ke dalam air, apa yang terjadi? Pada gelas A yang berisi air hangat, teh celup larut dalam air menyebabkan perubahan warna. Tetapi pada gelas B yang diisi dengan air dingin, teh celupnya masih belum bisa larut dalam air di menit awal. Namun di menit-menit berikutnya mulai mengalami perubahan warna. 2. Apakah terjadi perubahan warna pada masing-masing gelas? Iya, masing-masing mengalami perubahan warna. 3. Jika terjadi perubahan warna, proses apakah yang menyebabkan hal tersebut? Jika tidak terjadi perubahan warna, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Di percobaan ini terjadi perubahan warna. Proses yang menyebabkan hal tersebut adalah proses difusi. Proses difusi merupakan berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. 4. Berdasarkan pengamatan Anda, gelas manakah yang mengalami perubahan warna terlebih dahulu dan jelaskan apa penyebabnya? Gelas yang mengalami perubahan warna terlebih dahulu adalah gelas A, di mana suhu airnya lebih tinggi daripada suhu air di gelas B. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Untuk kesimpulannya, gelas A yang menggunakan air hangat lebih cepat mengalami perubahan warna dibanding gelas B yang menggunakan air dingin, sehingga agak lama mengalami perubahan warna. Ini juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat pula proses difusinya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kentang yang sudah dipotong berbentuk persegi panjang dengan ukuran sama, yakni 5 cm. Kemudian garam dan sendok, 2 buah gelas plastik dan air biasa, juga kantong plastik dan karet gelang. Langkah pertama, isi gelas A dengan air biasa dan gelas B dengan larutan garam, yakni air yang ditambahkan 3 sendok makan garam. Jangan lupa untuk mengaduknya.
Kedua, siapkan 2 potong kentang yang sudah dipotong dengan ukuran yang sama. Masukkan ke gelas A dan satunya lagi masukkan ke gelas B. Ketiga, tutup masing-masing gelas dengan plastik dan karet gelang. Biarkan selama 1 jam dan pastikan seluruh bagian kentang tadi terendam. Setelah 1 jam, kita buka tutupnya. Potongan kentang di gelas A yang direndam dengan air biasa. Teksturnya sebelum direndam keras, begitupun ketika setelah direndam. Sedangkan potongan kentang di gelas B yang direndam menggunakan air garam, teksturnya menjadi lebih lentur. Kentang dalam gelas A yang direndam selama 1 jam menggunakan air biasa tidak mengalami perubahan ukuran panjang. Kentang dalam gelas B setelah direndam selama 1 jam dalam larutan garam mengalami penyusutan panjang. Sebelum direndam panjangnya 5 cm, setelah direndam menjadi 4,5 cm. Terjadi perbedaan warna, di mana kentang dalam gelas B yang direndam larutan garam warnanya lebih gelap. Pertanyaan pertama. Bagaimana tekstur kentang ketika sebelum dan sesudah percobaan? Jadi pada gelas A yang berisikan air biasa, tekstur kentang sebelum direndam keras, begitupun ketika setelah direndam. Sedangkan pada gelas B yang berisikan air garam, tekstur kentang sebelum direndam memang keras, tetapi setelah direndam, teksturnya menjadi lentur. 2. Peristiwa apa yang terjadi pada gelas A? Potongan kentang dalam gelas A yang direndam selama 1 jam menggunakan air biasa tidak mengalami perubahan tekstur panjang maupun warna. Ketiga, peristiwa apa yang terjadi pada gelas B? Potongan kentang dalam gelas B setelah direndam selama 1 jam dalam larutan garam mengalami perubahan, yaitu menjadi lebih lentur. Warnanya pun menjadi sedikit lebih gelap dibandingkan dengan warna kentang pada gelas A. Selain itu, potongan kentang gelas B mengalami penyusutan panjang. Sebelum direndam panjangnya 5 cm, setelah direndam menjadi 4,5 cm. Untuk kesimpulan pada percobaan kedua ini yaitu potongan kentang pada gelas A yang direndam menggunakan air biasa tidak mengalami perubahan. Sedangkan potongan kentang pada gelas B yang direndam menggunakan larutan garam, beratnya berkurang sehingga potongan kentang tersebut tampak lentur. Ini mengalami proses osmosis. Osmosis sendiri adalah perbedaan zat pelarut melalui membran selektif permeabel dari konsentrasi zat pelarut tinggi menuju konsentrasi zat pelarut rendah, di mana efeknya jika konsentrasi zat pelarut lebih rendah dan zat pelarut lebih tinggi di dalam sel dibandingkan konsentrasi zat di sekitarnya, maka air akan segera bergerak keluar meninggalkan sel secara otomatis, dan akibatnya sel mengalami penyusutan.